Bentar, dingin. Hai guys, ini Lucina dari Lucilin. Dan untuk kalian yang nggak tahu, aku 3 minggu lagi akan menikah di California, di Amerika. Aku sebenarnya bakal ada 2 acara pernikahan, satu di California dan satu di Indonesia, di Jakarta. Jadi selama setahun terakhir ini, aku tuh mempersiapkan untuk kedua acara nikah ini. Aku mempersiapkan acara nikah yang di Amerika sendiri tanpa pakai wedding planner, dan terus yang di Indonesia aku pakai wedding planner, which is teman-temanku sendiri. Selama setahun terakhir ini aku mempersiapkan kedua pernikahan ini, aku melihat banyak banget perbedaan antara acara pernikahan di Indonesia sama acara pernikahan di Amerika. Proses persiapannya pun tuh beda, banyak yang beda. Nah, di video ini aku akan diskusiin beberapa perbedaan antara acara nikah di Indonesia sama di Amerika. Jadi yang aku mau ngomongin pertama itu konsep acara pernikahan di Indonesia sama di Amerika tuh udah beda banget konsepnya. Setahu aku kalau di Indonesia atau mungkin di Asia secara general, itu acara pernikahan itu bukan cuma acara kedua mempelai, tapi juga acara keluarga. Jadi biasanya orang tua kedua lebih ada kontrol acaranya mau seperti gimana. Tapi kalau di Amerika itu beda banget. Di Amerika itu acara pernikahan atau wedding itu cara kedua mempelai gitu. Jadi kalau di Amerika tuh orang tua kedua mempelai itu biasanya lebih hands off, maksudnya lebih enggak ngatur acara pernikahan anaknya gitu. Di Indonesia kan orang tua kedua mempelai itu banyak ngundang orang, bukan cuma keluarga doang ya, tapi kayak misalnya teman-teman bisnis juga diundang, pokoknya teman-teman orang tua kedua mempelai itu diundang semua. Dimana kalau di Amerika biasanya yang mutusin mau ngundang siapa aja itu kedua mempelainya, bukan orang tuanya. Orang tuanya biasa ada kayak mau undang ini, mau undang itu. Cuma at the end of the day, si mempelai cewek dan mempelai cowok yang memutuskan untuk mengundang siapa dan berapa banyak, dan di mana segala macam keputusan itu lebih banyak berat di kedua mempelai daripada di kedua orang tua. Dimana kalau di Indonesia banyak keputusan soal wedding itu yang lebih berat ke keluarga kedua mempelai. Itu perbedaan terbesar dulu. Size, maksudnya sebesar apa acaranya itu juga beda banget. Kalau di Indonesia, dua orang tua tuh mau ngundang sono sini, mau ngundang satu desa diundang, itu makanya kalau di Indonesia wedding itu bisa gede banget kan, bisa 500.000 ke atas gitu, bisa 1.000 orang gitu. Nah kalau di Amerika itu tuh justru 100 orang aja tuh udah termasuk average gitu. 100 itu sudah termasuk besar. Karena di Amerika itu orang lebih suka yang lebih intim acaranya, dimana kalau di Indonesia itu orang lebih suka yang rame banget acaranya. Dan yang dari aku lihat sih ya, kalau acara pernikahan di Indonesia tuh cara mindsetnya itu kita mesti undang. Kalau misalnya kita undang si ini, masa si itu nggak diundang gitu. Kalau misalnya kita undang satu teman dari satu kelompokan pertemanan, semua teman di kelompok itu mesti diundang juga, karena kalau nggak nanti nggak enak, ada kayak banyak nggak enakan kalau di Indonesia gitu. Jadi akhir-akhirnya 500 orang diundang, 1.000 orang diundang, atau mungkin even lebih dari itu. Kalau di Amerika itu lebih kayak lebih cuek gitu, karena kayak misalnya kita deketnya cuma sama 50 orang gitu, termasuk keluarga, ya udah cuma itu aja yang diundang gitu, yang lainnya nggak diundang ya cuek-cuek aja gitu, nggak ada hard feelings gitu. Struktur acara pernikahannya juga beda. Maksudnya aku tuh kayak di Indonesia tuh lebih banyak dipaket-paketin. Jadi dalam satu paket bisa dapat banyak sekaligus gitu. Jadi dalam satu paket misalnya dapat venue, dapat tempat, dapat dekorasi, dapat makanan, dapat kadang dapat wedding planner-nya juga. Pokoknya kayak lebih dipaketin. Kalau di Amerika itu biasanya lebih individual, jadi lebih satu-satu gitu. Jadi misalnya venue sendiri, terus nanti catering kita mesti cari lagi yang beda, terus fotografer cari lagi yang beda, dekor bisa beda lagi gitu ininya. Jadi nggak semuanya dalam satu paket. Nah pernikahan aku sih tuh kayak di tengah-tengah ya, karena pernikahan aku yang di Amerika itu tuh satu paket tuh, termasuk tempatnya, termasuk cateringnya, termasuk dekorasinya beberapa, termasuk security juga gitu. Jadi
Kalau aku sih rada di tengah-tengah gitu. Tapi kayak misalnya aku misalnya fotografer, videografer itu sendiri. Terus kue wedding cake itu juga udah termasuk di dalam paket aku. Jadi kita kayak paket ada tengah-tengah, ada beberapa yang jadi nggak totally beda-beda semua, tapi nggak totally kayak inklusif semua gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu karena semuanya dipaket-paketin, enaknya itu gampang gitu kan. Jadi kita nggak usah research banyak-banyak, semuanya udah masuk satu paket. Tapi konnya itu nggak enaknya, kita kurang bisa customisasi apa yang kita mau gitu. Dimana kalau di Amerika, karena paketnya itu biasanya nggak se-inklusif kayak di Indo punya, di Amerika tuh kita lebih bisa customisasi kita mau apa yang kita mau gitu. Karena kan kita bisa pilih sendiri gitu, hampir semuanya atau totally semuanya gitu kan. Kalau di Indonesia yang aku lihat dari teman-temanku ya yang nikah di Indonesia, itu biasanya venue-nya itu biasanya banyak kan di hotel ya yang aku lihat. Nah, kalau di Amerika itu venue-nya itu bisa bermacam-macam. Bisa ada yang di hotel, ada yang di restoran, ada yang malah di kapal pesiar gitu. Ada yang di garden, taman gitu kan. Kalau kita venue-nya yang di Amerika itu di mansion, dan mansion-nya itu bukan mansion, misalnya mansion beneran tapi bukan mansion untuk ditinggalin gitu. Itu mansionnya tuh termasuk dalamnya tuh ada art gallery, itu termasuk cultural center juga. Jadi kita venue yang di Amerika tuh bakal di mansion, tapi acaranya pemberkatan sama resepsinya tuh bakal di 2 taman di mansion itu. Jadi mansion itu ada beberapa taman, dan satu taman itu kita pakai untuk pemberkatan, dan satu taman lagi kita pakai untuk acara resepsi. Dimana kalau di Indonesia biasanya pemberkatan di Indonesia tuh either di gereja atau at least kalau orang Kristen Katolik gitu ya di gereja, atau misalnya kalau orang Buddha di temple gitu ya. Tapi kalau di sini kita pemberkatan nggak usah di gereja gitu, bisa di luar gereja. Cuma emang kalau di sini mau pemberkatan di luar gereja itu mau cari penghulu yang Katolik atau yang Kristen itu rada susah, karena kebanyakan priest, pendeta Katolik sama Kristen itu maunya mereka jadi penghulu di pemberkatan di dalam gereja gitu. Timeline untuk persiapan wedding kalau di Indonesia tuh kayaknya beberapa bulan juga udah jadi gitu ya. Tapi kalau di Amerika idealnya 1 tahun. Ada orang-orang yang persiapannya tuh kayak kurang dari 1 tahun, tapi kalau idealnya 1 tahun, karena biasanya kalau di Amerika venue itu kebanyakan mesti di reserve 1 tahun sebelum hari H-nya gitu. Di Amerika itu tamu-tamu itu mesti RSVP mau datang atau enggak. Kenapa? Karena di Amerika tuh lebih mesti direncanain gitu daripada kalau di Indonesia. 10 hari sebelum hari H itu tuh orang catering sama venue-nya udah mesti siap-siap gitu. Udah mesti siap-siap berapa meja, berapa kursi, udah gitu juga makanannya mesti disiapin gitu kan. Mereka mesti tahu gitu, misalnya ada berapa tamu yang mau makan ayam, berapa tamu yang mau makan daging beef gitu, daging sapi, berapa tamu yang mau makan vegetarian gitu, yang cuma makan sayur-sayur doang gitu kan. Jadi itu mereka mesti persiapin 10 sampai 10 hari sebelum hari H. Kalau di Indonesia tuh kayaknya orang kirim undangan 2-3 minggu sebelumnya juga oke gitu, karena yang aku dengar kalau di Indonesia orang dapat undangan beberapa bulan sebelum hari H, orang akan lupa. Nah, kalau di sini justru undangan itu mesti keluar at least 3 bulan sebelum hari H. Jadi orang tuh di sini bisa merencanakan aktivitasnya gitu. Apalagi kalau misalnya banyak tamu yang datang dari luar kota gitu. Jadi mereka mesti ngebook flight-nya gitu kan, plane tickets-nya gitu. Kalau di Amerika tuh kebanyakan makanannya tuh makan meja. Jarang, aku nggak pernah ngeliat wedding di Amerika yang makanannya tuh buffet. Dimana kalau di Indonesia kebanyakan itu makanannya justru buffet, karena kayaknya lebih murah kayaknya ya gitu. Tapi kalau aku nanti acara di Indonesia aku akan makan meja, karena aku nggak terlalu suka konsep yang buffet seperti itu. Soal undangan, nah kalau di Indonesia yang setahu aku, orang tua kedua mempelai nggak boleh dapat undangan acara nikah anaknya sendiri. Termasuk nggak sopan gitu kalau kita kasih undangan ke orang tua kita sendiri, karena again di Indonesia konsep wedding itu kan bukan cuma acara kedua mempelai tapi acara orang tua juga. Jadi kayak orang tua itu jadi host wedding itu juga gitu. Jadi orang tua nggak boleh dapat undangan wedding anaknya sendiri. Dimana kalau di Amerika justru kebalik. Di Amerika kalau kita nggak kirim undangan ke orang tua kita, justru itu termasuk disrespectful banget, itu nggak sopan banget, karena mau gimana pun orang tua tetap orang tua gitu, mereka mesti tetap dapat undangan. Kalau di Amerika itu ada konsep namanya save the date. Nah, save the date itu basically itu kayak announcement ke orang-orang yang kita mau undang
announcement bahwa kita akan menikah dan tanggal nikahnya segini dan venue-nya di sini. Itu jadi basically supaya orang untuk save the date gitu. Dan itu biasa save the date dikirimnya 6 sampai 8 bulan sebelum hari H. Dimana kan tadi aku bilang kalau undangan itu dikirim 3 sampai 4 bulan dari hari H. Nah, purpose-nya save the date itu beneran cuma untuk kasih tahu doang, secara informal, dan tamu-tamu nggak perlu RSVP di save the date-nya. Tamu-tamu RSVP sesudah mereka dapat undangan yang formalnya. Nah, kalau di Amerika sama konsepnya sama undangan. Kalau save the date itu kita mesti kirim ke orang tua kita sendiri gitu. Kita yang nikah, orang tua kita mesti mesti dapat save the date, karena itu kalau enggak itu termasuk disrespectful banget. Nah, dimana kalau di Indonesia nggak ada save the date. So menurut kalian di Indonesia gimana? Save the date itu boleh nggak kirim ke orang tua sendiri gitu? Karena kan cuma pengumuman doang, bukan formal invitation-nya gitu kan, pengumuman tanggal nikah gitu kan. Jadi kalian komen di bawah, di Indonesia menurut kalian save the date itu perlu dikirim ke orang tua atau enggak. Soal ini bridesmaid sama groomsmen. Kalau di Amerika itu bridesmaid bisa bridesmaids dan groomsmen itu bisa sebanyak yang kita mau. Jadi aku pernah lihat wedding yang bridesmaidnya tuh ada kayak 7 bridesmaids gitu. Dan kalau di Amerika biasa ada 1 maid of honor juga. Kalau nggak tahu, maid of honor itu kan kayak ketuanya para bridesmaids gitu kan. Kalau groomsmen itu biasanya ada 1 best man, dan best man itu basically ketua para groomsmen yang lain gitu. Nah, kalau di Amerika seperti itu. Kalau di sini wedding yang jadi bridesmaids kita atau jadi groomsmen kita itu nggak perlu keluarga gitu. Meski kita nggak deket sama kakak adik kita, nggak perlu mereka jadiin groomsmen, best man atau bridesmaids atau maid of honor. Kalau di Amerika sekarang tuh modernnya bridesmaids tuh nggak perlu semuanya cewek. Bisa aja ada cowoknya. Terus yang di grooms party itu juga nggak perlu semuanya cowok, bisa aja ada ceweknya. Jadi misalnya di wedding aku di California, aku ada 1 maid of honor, 2 bridesmaids, and then 1 bridesman. Jadi bridesmaid tapi cowok, oke? Nah, di cowok aku dia ada 1 best man, 3 groomsmen, and then 1 grooms lady. Jadi itu which is itu adiknya gitu. Jadi bisa kayak co-ed seperti itu. Oh ya, terus juga yang aku baru tahu nih ya, ternyata kalau di Indonesia, especially kalau yang Chinese Indo, ada such a thing as pamali, as like Chinese superstitions, yang kalau misalnya bridesmaids atau groomsmen itu nggak boleh yang udah nikah, mesti orang-orang yang masih single. Nah guys, aku nggak tahu itu kayak dasar pamali seperti apa, dan tentunya semua orang, anyone itu bisa punya hak untuk mempercayai apapun yang mereka percayai. Cuma kalau di Amerika nggak ada pamali seperti itu. Di Amerika mau jadi bridesmaid atau groomsman itu terserah gitu, mau single atau udah married gitu, bisa-bisa aja gitu. Kayak misalnya bridesmaid aku ada 2 bridesmaid aku udah nikah, terus bridesmaid aku juga udah nikah. Salah satu bridesmaid aku malah udah punya anak gitu. Nah, yang cowok aku salah satu groomsman dia juga udah nikah dan udah punya anak gitu. Jadi kalau di sini nggak ada pantangan-pantangan seperti itu, jadi lebih bebas. Oke guys, jadi aku rasa itu aja untuk hari ini soal wedding dan wedding planning di Amerika dan di Indonesia. Itu perbedaan-perbedaan yang terbesar yang aku lihat. Kalau kalian ada lagi pertanyaan soal acara pernikahan atau wedding di Amerika itu seperti apa, di komen aja di bawah atau langsung DM ke aku. IG aku ada di sini. I hope you guys enjoy the video dan thank you for watching, dan jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe, and I will see you guys in the next video. Bye!